Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, disambung dengan sedikit kajian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi, dan sebaiknya, selayaknya, sepatutnya, lihamilil Qur'an, bagi orang yang sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, sudah sholat 5 waktu, sudah sholat tarawih, sudah sholat sunnah yang lain. Itu adalah orang-orang yang juga membawa Al-Quran, karena dia ketika sholat baca ayat-ayat Al-Quran. Apa yakuna mustaqinan, hendaknya dia tenang, tidak gerapak gerupuk. Jangan terburu-buru mengambil kebijakan. Fakir qabla an ta'zima. Pikir-pikir dulu sebelum Anda memberikan keputusan yang terkait apapun, urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan muamalah kita, interaksi kita dengan sesama, harus dengan tenang. Ya, jangan gerapak gerupuk. Dan tanda-tanda orang yang gerapak gerupuk itu, ya, dia tidak memahami pesan-pesan Al-Quran. Layyinan, hendaknya juga lembut, lemah lembut. Wala yang bagi, dan tidak patut lahu bagi orang yang telah membaca Quran, yang membaca ayat-ayat Al-Quran, ayyakuna jafian, dia adalah kering, ya, keras. Nah, jadi kita usahakan bersikap lemah lembut dengan keluarga kita, mulai dengan istri, dengan anak-anak, kemudian dengan saudara, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Wala mumarian, dan jangan menjadi orang yang suka berbantah-bantahan, saling berbantah. Ya. Jadi kalau sudah ayat Al-Qur'annya bilang haram, ya kita jangan diskusikan lagi. Artinya itu sudah haram. Kalau dicoba diskusikan kenapa diteliti haram, dari sisi medis, dari sisi kesehatan, silakan saja.
Tapi kalau masih didiskusikan kenapa babi haram? Kan enak dagingnya. Banyak lagi cepat produksinya. Kalau lahir 12 ekor, sekali lahir 12 ekor. Itu kan banyak dagingnya jadi berguna buat kita. Ya gak usah diskusi situ. Kalau Allah sudah bilang haram, ya sudah. Kenapa miras itu kan banyak manfaatnya buat seger-seger gitu. Ya gak usah. Allah sudah bilang wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya khamr dan miras. Ya, jangan coba-coba di legalitas. Kalaupun tidak di legalitas masih banyak yang beredar. Apalagi kalau diresmikan, disahkan oleh negara keberadaannya, itu tentunya akan memberikan ruang yang lebar kepada anak-anak muda yang masih rentan untuk ikut-ikutan untuk menikmati peredaran miras tersebut. Narkoba haram sudah. Haram. Jangan dilegalisasi. Jangan diresmikan, sudah dikejar, sudah disiapkan Badan Narkotika Nasional. Ya, itu bukan tidak ada, terus ada dan ada. Karena memang setan ada. Makanya di situ. Wala soyahan, dan jangan suka teriak-teriak. Suaranya lembut. Kalau diskusi, kalau ngobrol sama orang tua, suara harus lebih pelan dari orang tuanya. Kalau ngobrol sama guru harus pelan-pelan, harus lebih pelan daripada suara gurunya. Kalau bicara dengan yang tuaan harus lebih pelan daripada suara orang yang lebih tua, dengan catatan tentunya artinya dia normal-normal saja. Pada saat tertentu ya bisa saja kita suara lebih keras lagi karena memang fungsi telinganya mungkin sudah mulai tidak sebaik saat dia muda. Wala sakhaban, dan jangan juga sakhab itu ya riweh, ribut. Ya, pada ribut-ribut. Kita jangan. Ya, kalaupun mau menertibkan anak-anak di masjid, jangan saling teriak, ya itu sakhab namanya. Sudah cukup dengan isyarat anak-anak itu kalau bilang paham. Ya, mereka dengan bahasa-bahasa isyarat. Begitulah sampai hari ini kita saksikan di Masjid Nabawi saat kita antri menuju Raudhah. Polisi itu wala sakhaban. Jadi jangan riweh. Ya, hiruk pikuk. Enggak. Biasa jalan tenang. Kemudian tak usah teriak, nanti akan semuanya kebahagiaan, antri baik-baik. Itu kata polisi di Raudhah, memang dekat dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya sampai hari ini masih kayak gitu di sana, masih ada sunnah pesan-pesan dari Nabi dan akhlak Quran masih begitu terasa sentuhannya. Wala hadidan, dan juga jangan membesi, ya. Jangan kekeh kalau sudah, ya. Ini kadang-kadang nggak mau pada ngalah. Ya, kita sekali-sekali mohon maaf sama istri, itu adalah sesuatu yang indah. Walaupun kita mungkin berada di posisi yang benar. Ya, istri kita, karena dia kan pekerjaannya begitu banyak. Pekerjaannya 24 jam. Kerjaan di luar, kerjaan di dalam rumah, kerjaan menata dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsar munafiqi hadhil ummah qurra wa na'udzubillah. Aktsar munafiqi hadhil ummah, paling banyak yang munafiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini yang paling banyak qurra'uha adalah para pembaca Al-Quran. Mereka baca Quran, tapi mereka ketika membaca ayat-ayat yang tentang diharamkan, tapi tetap mereka masih melanggar itu.
Ketika pesan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan-ungkapan yang indah, yang cantik dan bagus, lebih bagus daripada sedekah yang diberikan kemudian mulutnya Masya Allah ya berceloteh dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, menyayat orang si penerima sedekah. Kemudian kalaupun mulutnya tidak mengungkapkan sesuatu, tapi mimik dan isyarat, bahasa tubuhnya, Insya Allah, hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an manahaka falam yunhika falasta taqra'uhu. Bacalah Al-Qur'an. Apa yang melarang itu, apa yang melarang kamu, ya, fa'ilam yunhika falastat taqra. Kalau nanti apa yang melarang kamu kau tidak terlarang, kau tidak mencegah dirimu. Masanya hurrima alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya miras, wal ansab, wal azlam, judi, ya, maisir, wal azlam, segala macam bentuk perjudian, ya, pernak-pernik judian, rijsun, itu adalah kotoran, min amali syaitan, itu perbuatan syaitan, satu dari sekian perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhkan. Masih ikut berjudi, masih buang-buang waktu. Nah itu kita namanya belum baca Quran. Baca Quran itu setiap ayat menjadi sebuah pesan khusus, ya, yang sering kita ulang-ulang saat kita sholat tentunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha, yang menguasai alam semesta. Itu pesannya apa? Pesannya pertama, kita tidak boleh sombong karena segala puji bentuknya apapun milik Allah. Kita tidak boleh ingin dipuji-puji, dipuja-puja, ya. Sampai kita mati pun seperti itu. Makanya banyak para ulama besar itu yang pemakamannya juga disembunyikan, dimakamkan karena takut nanti dikultuskan kuburannya, nanti takut disembah-sembah kuburannya. Adapun ziarah kubur pasti itu adalah sunnah Nabi. Nabi memberikan arahan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu pertama kali Islam itu saya sampaikan, saya larang dulu kalian untuk berziarah kubur. Tapi setelah ini silakan ziarahlah, ya, silakan ziarah. Fa innaha tudzakirul mauta wa maka karena memang ziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian. Kita tidak terus berambisi dengan yang berbau duniawi, karena memang duniawi ini yang membuat orang pada ribut. Emang kenapa pada berantem? Ya gara-gara cuman jabatan wali kota. Emang apa pada ribut? Sampai ada yang tembak-tembakan. Ya gara-gara penjabatan gubernur, itu kan dunia. Emang kenapa sampai pada, Masya Allah, gak berhenti-berhenti lagi. Masih terus dendam, usuban udah kalah, terus masih melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan yang menang. Terus saja, sudah selesai. Itu dunia, begitulah dunia. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam ma amana bil Quran man istahalla maharimahu. Tidak beriman orang itu pada Al-Quran orang yang menghalalkan yang diharamkan, yang menghalalkan segala yang diharamkan. Ya, kalau sudah haram ya jangan dibilang boleh. Kalau belum bisa meninggalkan, jangan menghina orang yang sudah bisa meninggalkan. Kalau memang sudah belum bisa mengerjakan perintah-perintahnya, kita jangan juga melecehkan, mengganggu orang-orang yang sudah mampu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kita kadang-kadang udah enggak mengerjakan perintah Allah, orang yang mengerjakan perintah Allah kita bully, kita ledekin terus,
Mau kemana Ustaz? Ya, ada bapak-bapak pakai baju rapi, mau berangkat ke masjid. Kita nggak berangkat, mulut kita ngomel, mau kemana Ustaz? Kayak Ustaz baik katanya. Kayak Habib aja sih. Dia pakai baju rapi, baju gamis, pakai sorban, belum haji dia. Ya, Pak Haji mau kemana Pak Haji? Panggilannya panggilan nyinyir. Nah, nyinyir. Nah, itu hati-hati. Masya Allah. Ya, ini orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan serta menghalalkan apa yang diharamkan. Tentunya ini tidak boleh. Jangan menghalalkan yang diharamkan. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Oleh Allah sudah perintahkan, ya kita usahakan. Yang udah bisa alhamdulillah, yang belum bisa jangan nyinyir kepada yang sudah bisa, yang sudah disiplin. Malah kita doakan aneh dong, biar anak kayak ente gitu. Tolong dong doakan saya biar saya seperti antum. Saya belum juga bisa ini disiplin ya Allah. Masih bandel aja nih, belum juga mau sadar. Wa qala ba'du salaf, berkata para ulama dulu, orang-orang dulu maksudnya orang-orang segenerasi Nabi, para sahabat. Terus generasi para sahabat, generasi pengikut para sahabat, generasi pengikut para sahabat. Di bahasanya tabi'ut tabi'in, pengikut para orang-orang yang ikut sahabat. Itu generasi salaf. Khairul quruni qarni. Wa summa alladhi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Nabi, sahabat-sahabatnya. Dan generasi yang mengikut para sahabat Nabi. Ini yang ketiga, yang kedua. Terus generasi yang mengikuti pengikut para sahabat Nabi. Ini adalah generasi terbaik dalam urusan akhlak dan disiplin ibadah. Ini adalah orang-orang yang perlu kita tiru dan kita baca biografi dan sejarahnya, agar kita bisa meniru khairul qurun, sebaik-baik generasi. Itu ba'du salaf. Jadi sebagian generasi ini sempat bilang begini, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yaftatihu, benar-benar dia membuka suratan, membaca satu surah, tusalli alaihi, kemudian ya dia buka terus dia baca. Salah satu bapak-bapak kalau punya masalah, ini ada dua pilihan, atau ada masalah yang problemnya luar biasa. Bapak sholat istikharah, entah siang, bagusnya si malam. Kemudian setelah istikharah, Quran sudah di depan kita. Terus secara acak kita bismillah, kita buka dengan mata kita, dengan mata terpejam. Saat kita buka halaman kanan, kita lihat ayat pertamanya apa. Kita kaitkan dengan urusan kita. Ternyata ini ayatnya tentang Fir'aun. Berarti orang ini jangan dipilih. Kenapa? Wataknya Fir'aun. Itu salah satu sinyal-sinyal yang nanti bisa kita jadikan pedoman setelah kita istikharah. Kita acak lagi sama, begitu kita buka sama ayatnya tentang Fir'aun lagi. Kalau gitu ini udah saya nggak pilih dah. Biasanya zaman sedang ada pilkada ya, pilpres gitu ya. Kita jangan main iklan atau propaganda ataupun kampanye mah ya tentunya semuanya baik-baik. Disebut pakai baju koko, kadang-kadang pakai sarung, di center lagi sholat, Allah. Tapi kita harus istikharah. Apalagi pilihannya ada sampai 5 gitu ya. 2. Ya kalau nggak ada pilihan, cuma itu lain lagi. Dan tentunya itu pun tetap minta pendapat atau istikharah bahasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka Al-Quran satu surat kemudian kita baca, fatusalli alaihil malaikatu, malaikat pada memberikan selamat, mendoakan kepada mereka yang buka Al-Quran terus membacanya. Masya Allah.
hatta yafrugha minha, sampai orang itu selesai dari membaca satu surat tersebut. Wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, seorang hamba, la yaftatihu suratan, benar-benar membaca satu surat, dia buka Al-Quran terus dia baca satu surat, fatal anhu hatta yafrugha minha, maka surat itu memberikan laknat, nyumpain, ngutuk, memberikan kutukan surat itu kepada orang yang tadi baca surat sampai kapan? Sampai selesai. Faqila lahu, bagaimana bisa terjadi kayak gitu? Wa kaifa dzalik, bagaimana itu ceritanya? Ya, faqila, ditanyakanlah kepada ba'du salaf, kaifa dzalik, bagaimana bisa terjadi kayak gitu? Faqal, maka menjawab ba'du salaf, orang khairul qurun, generasi terbaik, idza ahalla halalaha wa harrama haramaha sallat alaihil mala alaih. Kalau dia baca Al-Quran kemudian dia menghalalkan yang memang Allah halalkan dan Allah haramkan yang memang Allah haramkan, malaikat pada memberikan doa dan ucapan selamat kepada orang tersebut. Kalau dibalik, dia baca Quran, baca surat, tapi dia mengharamkan yang dihalalkan, melarang. Banyak larangan-larangan penguasa itu, ya, yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ya, itu yang kayak gitu kita tidak boleh taati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk yang memang mengeluarkan kebijakan bertentangan dengan aturan Allah, alias bermaksiat pada Sang Pencipta. Memang taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, adalah bagian daripada perintah Allah, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Itu adalah perintah Allah. Tapi yang di ujung yang terakhir ada catatannya. Taatlah kamu kepada aturan Allah, aturan Rasulnya, dan aturan kepada pemimpinmu. Tapi dengan catatan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kita kepada pemimpin kita, yang dimana dia mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini ekstrim bukan ekstrim. Justru kita mengingatkan dia, cabut itu kebijakan Anda, cabut itu perda, cabut itu perpres, atau cabut itu pergub. Memang kenapa? Kok sudah disambut sama masyarakat? Ya karena pergubnya bertentangan. Pergubnya bertentangan. Ya kalau pergubnya membolehkan miras, ya kita tuntut rame-rame. Ya, ingatkan. Nah, utusannya siapa? Utusannya DPR. DPR dan melempem DPR-nya kan DPR itu apa? Dewan Perwakilan orang yang kita wakilkan untuk menyampaikan aspirasi kita. Ya pendapat kita kalau pergub yang berkait dengan miras mah jangan sampai disahkan dan dibenarkan. Maka kita ada punya wakil yang namanya anggota DPR, cicing wae, menang wae, ya kita datang dah. Ulama, tokoh masyarakat minta hadir ke kantor gubernur. Ya, begitu caranya. Terus berdatangan silih berganti sehingga gubernur akan mencatat tamu-tamu yang memang datang dengan aspirasinya. Nah, nanti dengan demikian udah kita sampaikan masih kekeh, ya Firaun dah. Silakan aja Firaun. Bisa kuat apapun nanti akan habis dengan waktu. Ya, waktu nanti yang akan menghukum kamu. Ya, begitu nanti. Ya orang biasanya sekeras apapun kalau terus diingatkan, paling tidak dia bisa sadar. Enggak juga, la haula wala quwata illa billah. Wa illa la'anatu, kalau dia mengharamkan apa yang dihalalkan atau dibalik, maka Al-Quran, surat yang dia baca akan terus mengutuknya dan melaknatnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama, tentunya ulama itu juga di akhir zaman ini sangat mudah dibagikan sorban.
Karena ulama itu ada ulama su, ada ulama, saya di share oleh teman-teman di grup, ada tukang cleaning service, kayaknya di kantor Pemda dia. Saya nggak tahu dari mana, tapi bahasanya bahasa Sunda. Kayaknya orang-orang Sunda, daerah-daerah. Ngomongnya bahasa Sunda. Ulama itu ada 10. Ya, disebutkan ada ulama akhirat. Yang pertama itu, ulama akhirat adalah ulama yang memang mengajak kepada kebaikan dan dia menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dia jaga. Apalagi yang diharamkan, itu ulama akhirat. Ya. Ada ulama su dan seterusnya disebutkan. Ada ulama macam-macam disebutkan, ada 10 dia nyebutkan. Saya sendiri malah sampai ternasihatnya luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan saya berada di bagian buntut ulama akhirat, bagian buntut, nggak apa-apa, yang kita mudah-mudahan bersama mereka bisa masuk surga walaupun di belakangan tetap masuk. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layatlul qur'ana, dia benar-benar membaca Quran, fayal'anu nafsahu, maka Al-Quran melaknat, mengutuk ya dirinya. Wa huwa la ya'lam, dia tidak sadar. Yaqulu, kemudian dia membaca ala la'natullahi ala zalimin wa huwa zalimun nafsahu. Ala la'natullahi ala al-kadhibin wa huwa minhum. Dia membaca ala la'natullahi, perhatikan kutukan Allah, laknat Allah, murka Allah, marahnya Allah ala zalimin, terhadap orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat tidak adil, berbuat kejam. Dia berbuat kejam, dia berbuat zalim. Dia baca, dia tahu ayat itu, tapi dia menzalimi orang, mengambil hak orang lain itu menzalimi orang, ya, menyakiti orang itu menzalimi orang. Ya. Subhanallah, wa huwa zalimun li nafsihi, kemudian dia menzalimi dirinya. Apa ya, kalau orang berbuat zalim kan lebih jahat. Kenapa? Karena dirinya sendiri dia sakiti. Ala la'natullahi alal kadhibin, hati-hati, wa kutukan Allah itu akan menimpa kepada orang-orang yang pada berbuat bohong. Astagfirullahaladzim. Wa huwa minhum, orang yang baca Quran itu tuh pada berbuat dolim, pada berbuat bohong. Di akhir zaman terasa benar ini. Naudzubillah summa naudzubillah, ya Allah, banyak buat orang pada berbohong. Kalau berbohong, ada orang berbohong, kita jangan ikut berbohong. Bagaimana berbohong caranya? Ya mereka yang berbohong nih, ya kita ikut dengan barisan mereka, ya kita ikut berbohong juga. Di situ masalahnya. Masalahnya sekarang banyak banget orang berbohong kan. Yang tadinya nggak pakai jilbab, begitu musim kampanye pakai jilbab, pakai gamis. Insya Allah luar biasa. Kita ikut barisan itu. Nah, itu kita berbohong sama Allah. Kenapa? Ya ikut yang bohong. Dia lagi mau nipu ibu-ibu biar milih dia, karena ibu pengajian, dia datang ke pengajian pakai jilbab, pakai kerudung, pakai gamis. Udah selesai mah, ya lain lagi. Nah, ini namanya kita berada di barisan bohong. Barisan bohong. Nanti bersama orang bohong, kutukan Allah yang akan. Kutukan Allah kan Masya Allah nanti berupa azab, berupa musibah, bencana yang Masya Allah. Itu kutukan-kutukan Allah. Berupa sulitnya berbagai macam urusan ekonomi dan urusan-urusan kebersamaan. Kok susah amat ini. Ya bagaimana mau bisa bersama kalau orang-orang pada bohong? Kan bohong itu akan muncul. Akhirnya kan pada berantem dah tuh. Oh ternyata bohong ini. Akhirnya enggak percaya dengan kepemimpinannya, panjang kan urusannya.
panjang urusannya. Nah, ini wa huwa minhu. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, innakum muttakhadtum qiraatal Qur'an marahila wa ja'altumul laila jumala fa antum tarkabunahu fataqta'unahu bihi marahila. Pas 5:30. Kita potong di sini. Insyaallah besok pagi kita sambung lagi. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.